Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat Majlis Jumali yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian bincang ekonomi Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan juga kita semua sampai akhir zaman. Sahabat Majlis Jumali yang saya cintai, beberapa video yang lalu kami sudah berbincang tentang bagaimana sesungguhnya ekonomi Islam itu, baik dari aspek karakteristik, kemudian juga prinsip, dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai sebuah sistem perekonomian. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang memang masih berkaitan dengan video-video yang kemarin, di mana ada hal yang sangat menarik dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini bunyi seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil atau meminjam harta seseorang dan berkeinginan untuk dikembalikan, maka Allah akan mengembalikannya. Tetapi barang siapa yang meminjam harta seseorang dengan niatan untuk merusaknya, maka Allah pun akan merusaknya. Dari konteks hadis ini, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa sesuatu pekerjaan manusia adalah tergantung kepada motivasinya untuk apa dia melakukan pekerjaan itu. Sehingga dalam sebuah kegiatan ekonomi kita mengetahui dan kita harus tahu tentang apa sebetulnya yang ingin kita harapkan dari sebuah pekerjaan itu. Dalam sebuah hadis lain diriwayatkan dari Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini juga sama menjelaskan kepada kita bahwa motivasi seseorang dalam mengerjakan sesuatu adalah merupakan pangkal utama dari sebuah pekerjaan itu. Di sini dalam Asbabul Wurud hadis ini menceritakan tentang bagaimana para sahabat dulu berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Ya, di antara salah satu sahabat itu ada yang memiliki motivasi di mana hijrahnya karena ingin mengikuti perempuan yang dicintainya. Maka Rasul bersabda, "Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Maka tidak ada satu nilai pun dalam sebuah perbuatan itu. Nah, oleh karena itu, saya mengambil sebuah definisi tentang motivasi dan tujuan berekonomi. Yang pertama disebutkan oleh Abraham Sperling. Motivasi adalah sebuah kecenderungan seseorang untuk melakukan aktivitas sebuah pekerjaan. Ya, motivasi didorong oleh keinginan diri sendiri. Ya, kemudian juga penyesuaian terhadap sebuah pekerjaan itu sendiri. Jadi kalau seseorang bekerja karena ingin mendapatkan uang, maka uang itulah yang disebut dengan motivasi, mendorong seseorang untuk senantiasa mengerjakan pekerjaan itu. Lalu juga disebutkan dalam definisi lain, Mark Douglas mengatakan bahwa motivasi itu muncul seseorang
memiliki rencana yang dinamis dan real tentang apa yang hendak dicapainya, dan yang setiap hari mendorong untuk pencapaiannya. Jadi motivasi diibaratkan sebagai sebuah dorongan yang kuat terhadap perlakuan seseorang dalam aktivitas sehari-harinya. Lalu apa sih sebetulnya yang disebut dengan tujuan motivasi itu sendiri? Tujuan motivasi itu salah satunya adalah bagaimana bisa mempertahankan eksistensi diri seseorang. Lalu juga apa yang disebut dengan citra diri. Ya. Kemudian cinta kasih, dan tentu dalam konteks bisnis, motivasi seseorang melakukan aktivitas kegiatan ekonomi adalah benefit. Apa yang disebut dengan uang. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana perspektif motivasi dalam ekonomi Islam? Nah, ini yang sangat penting bagi kita, bahwa motivasi dalam ekonomi Islam berpangkal kembali kepada tadi, yaitu niat. Di mana hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab, tapi mengatakan bahwa segala sesuatu pekerjaan pangkalnya adalah niat. Ketika niat kita betul, ketika niat kita bersandar kepada Allah, maka pahala yang akan menyertainya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang yang mengerjakan amal soleh, kemudian diikuti dengan hati yang ikhlas, maka Allah akan hidupkan dengan kehidupan yang layak, kehidupan yang thayyib. Ya, dengan seperti itu, maka aktivitas kegiatan ekonomi senantiasa berpangkal kepada niat yang ikhlas. Yang ketiga adalah menciptakan persaudaraan dan keadilan. Al-adalah wal istimaiyah. Pada kesempatan yang lalu saya menyebutkan bahwa salah satu sistem ekonomi Islam itu adalah adanya yang disebut dengan justice of social. Ya, jadi keadilan yang bersosial. Juga di dalam ekonomi Islam, sebuah sistem ekonomi Islam dikenal dengan yang disebut dengan persaudaraan. Al-alaqah al-istimaiyah. Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang hal ini. Misalkan di dalam sebuah surat disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berkelompok-kelompok. Dengan tujuan adalah untuk saling mengenal. Karena dengan saling mengenal akan tercipta sebuah komunitas yang tentunya saling mengisi dan saling memberikan sebuah pertolongan. Itulah yang disebut dengan persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Yang keempat, apa yang disebut dengan tawazun, atau terciptanya keseimbangan pemuasan material dan spiritual. Jadi Islam tidak hanya mengenal dalam konteks pemenuhan secara materi saja, tapi juga Islam mengenal dengan apa yang disebut pemenuhan spiritual. Nah, inilah yang disebut dengan tawazun. Konsep ekonomi Islam senantiasa ada dalam sebuah keseimbangan, di mana ada dunia juga memperhatikan aspek keakhiratan. Dari konteks itu, dari motivasi-motivasi itu menghasilkan sebuah tatanan sosial, apa yang disebut dengan asas dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah tabadul al-manafi'. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan antaradin. Lalu al-adalah. Kemudian adamul gharar, yaitu menghilangkan apa yang disebut dengan penipuan, apa yang disebut dengan kecurangan, apa yang disebut dengan tadlis, dan hal lain yang bersifat negatif di dalam konteks keekonomian Islam. Dan yang terakhir adalah senantiasa menyuruh atau pada konteks albir wa taqwa, yaitu kepada keimanan, ketakwaan dalam segala aktivitas ekonomi itu sendiri. Maka senantiasa di dalam kita setiap hari yang mendengar suara azan, ketika Allah memanggil kita hayya 'alas shalah, setelah itu Allah memanggil hayya 'alal falah. Intinya apa? Bahwa aktivitas seseorang muslim hanyalah bersandar kepada Allah paling utama. Lalu yang kedua adalah bagaimana menempati kehidupan di dunia ini dengan tujuan mencapai sebuah kebahagiaan, yaitu disebut dengan al-falah. Sahabat Majlis Jumali yang saya cintai dan hormati, itulah sekelumit tentang motivasi dalam berekonomi secara Islami. Alakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.